Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran pemrograman dasar kelas 10 TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Kemarin, Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu variabel, terus kenapa pentingnya yang namanya sebelum membuat program kita harus riset atau mencari informasi terlebih dahulu. Itu sudah Bapak jelaskan kemarin. Bapak ulang sedikit. Kenapa sih pentingnya kita harus riset dulu sebelum membuat aplikasi? Alasan yang pertama karena jika aplikasi dibuat sembarangan dan akhirnya tidak memenuhi kebutuhan user, akhirnya aplikasi itu jadi sia-sia. Karena kan tujuan aplikasi tersebut atau tujuan aplikasi dibuat untuk membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu yang diinginkan, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak riset, tidak mengetahui inputnya apa sih, nanti mau menghasilkan apa, itu tidak dicari, kalian asal bikin aja, itu jadinya begitu, jadinya kayak aplikasi jadi terbuang percuma. Syukur-syukur ada yang butuh, tapi pasti tidak banyak. Oke, terus variabel apa? Variabel kemarin Bapak sudah menjelaskan yaitu sebuah simbol yang mendeskripsikan atau yang menyatakan sebuah nilai. Jadi nilai tersebut, nilai yang kalian input bisa dimasukkan ke dalam variabel. Contohnya gimana? Contohnya seperti yang kalau misalnya di guru matematika, misalnya di pelajaran matematika tentang luas persegi panjang misalnya. Nah, di situ kan ketika gurunya menulis di papan tulis, tidak kan menulis rumusnya seperti panjang kali lebar, tidak seperti itu. Tapi kan ada simbol ya kan, P kali L misalnya. Nah, P itu menyatakan panjang, L itu adalah lebar. Dan kalian pun langsung ngeh kan, itu panjang, itu lebar, karena itu aturan baku. Nah, P dan L itu yang mewakili sebuah pernyataan yang panjang dan lebar itu dan bisa diinput nilainya, itu disebut variabel. Dan bisa menyimpan nilai itu disebut variabel. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan tentang contohnya, contoh penggunaan variabel itu seperti apa. Oke, langsung aja kita lanjut. Ini ada contohnya misalnya tentang tentukan variabel-variabel pada algoritma mengkonversi suhu dalam derajat Celcius menjadi Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, dari penjelasan di sini kalian sudah tebak butuh aplikasinya apa? Yaitu adalah aplikasi konversi suhu. Jadi dari derajat Celcius dia mau merubah menjadi Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Tapi kan kalau misalnya dari derajat Celcius merubah menjadi Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, itu kan agak ribet. Karena kenapa ribet? Karena kan masing-masing rumus punya masing-masing Celcius atau masing-masing derajat atau masing-masing suhu itu mempunyai rumus yang berbeda-beda. Dan itu akan menyulitkan jika derajat yang dicari suhunya itu yang dikonversikan suhunya itu banyak. Misalnya ada 20 suhu yang perlu kalian konversikan menjadi Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Itu kan ribet tuh. Kalian harus menulis satu-satu, merumuskan satu-satu dan akhirnya menghasilkan output atau menghasilkan nilai yang kalian inginkan. Nah, itulah akhirnya ingin dibuatnya aplikasi tersebut. Jadi ketika kalian tinggal input derajat Celciusnya itu akan menghasilkan Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, eh, perlu kalian pahami saja dulu konversi suhunya ada derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke, kita lanjut. Ini cara penyelesaiannya. Yang pertama, Bapak mau menekankan kembali jika variabel bisa melekat pada input, output, atau pada proses. Oke, Bapak ulang ya. Variabel itu bisa melekat pada input, output, atau pada proses. Jadi dia bisa ditaruh di input, bisa ditaruh di output, atau terjadinya proses. Itu bisa ada variabel. Nah, kalau yang di contoh kasus yang sebelumnya, yang tentang variabel mencari suhu atau mengkonversikan suhu, itu inputnya adalah derajat dalam Celcius, ya. Nah, outputnya itu adalah Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi Celcius itu ingin dirubah menghasilkan Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke? Nah, akhirnya kita akan membuat 4 variabelnya nih. Jadi 4 variabel. Dari variabel yang pertama yaitu variabel inputnya yaitu derajat Celcius dan 3 variabel output yaitu Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, diberi namanya apa? Diberi namanya TC, TF, TR, dan TK. Yang berarti T itu temperatur, CFK-nya itu adalah menyatakan suhunya. C itu Celcius, F itu Fahrenheit, K itu Kelvin, R itu Reaumur. Nah, kenapa T? Karena kalian bisa langsung nebak kalau misalnya T itu berarti temperatur. Nah, itu yang disebut aturan baku. Karena kayak di pelajaran matematika, kalian tidak bisa merubah luas persegi panjang yang tadinya P kali L jadi Q kali P misalnya. Kan itu membingungkan ya.
Kalau misalnya aturan baku itu jadi sudah diatur, pokoknya kalau panjang itu tandanya P, kalau misalnya lebar itu L dan lain-lain. Nah, itu kalian tidak boleh merubah sembarangan, ada aturannya. Kecuali kalau misalnya kalian membuat variabel itu bebas. Contoh kayak 1 tambah 1. Nah, itu kalian bisa tuh menjabarkannya antara A, atau B, atau C, atau D, dan lain-lain. Itu terserah. Dan dari penjelasan yang nomor poin 3 itu menjelaskan juga bahwa variabel itu tidak harus satu huruf doang. Bisa lebih dari satu huruf, tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak juga, akhirnya tidak menyatakan variabel. Dan variabel itu harus lebih mudah dibaca dan dipahami. Itu fungsinya buat apa? Variabel itu nanti alurnya gimana. Dan yang terakhir, jangan merubah variabel di tengah-tengah. Misalnya merubah namanya. Yang tadinya TC, terus di bawahnya jadi Celsius doang misalnya. Itu tidak boleh. Contohnya kalau di kegiatan sehari-hari gimana? Kalau misalnya kalian manggil temen nih, ada contoh misalnya Ahmad Rifki nama manggilnya. Kalian biasa manggilnya Rifki misalnya. Terus ada yang temen yang biasa sering manggil Rifki, manggilnya Ahmad. Nah, pertanyaannya dua, kemungkinannya dua. Si Ahmad Rifki tersebut yang punya nama tersebut, dia bakal nengok tapi lama dia memprosesnya jadi kayak mikir, oh Ahmad siapa nih yang dipanggil? Saya apa bukan ya? Nah, itu dia proses. Oh, saya ternyata. Nah, itu memproses. Memprosesnya jadi lama. Yang kedua, dia tidak nengok sama sekali karena tidak mengenali. Ahmad siapa Ahmad? Perasaan saya dipanggilnya Rifki kayak gitu-gitu. Paham ya? Itu contoh kecilnya. Nah, seperti itu. Jadi variabel itu tidak boleh dirubah di tengah-tengah, harus dari awal sampai akhir harus sama variabelnya. Tergantung kebutuhannya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.